Oke, kita ketemu lagi di acara kita Kompot itu Komputer Podcast. Di Universitas Harkat Negeri ini memang kami setiap minggu itu selalu membuat podcast untuk para dosen, para alumni, mahasiswa agar kita lebih dikenal oleh masyarakat umum. Kali ini ada yang berbeda nih yang akan saya podcast nih. Kita akan memberikan sebuah motivasi yaitu. Jadi untuk mahasiswa Anda bisa lihat nanti dengarkan kita akan menghadirkan seorang mapres yaitu Mas Kevin. Selamat datang Mas Kevin. Ya Pak. Silakan perkenalkan diri Anda langsung aja biar mereka juga paham siapa sih sebenarnya Mas Kevin, semester berapa. Monggo silakan. Baik Pak. Kenalkan saya Kevin Putraditya, semester 3 dari kelas 3C. Prestasi kan. Saya dengar Anda itu atlet silat. Iya benar Pak. Ikut kejuaraan apa tuh dulu? Waktu dari semester 1 pertama ikut karesidenan Pak. Itu kamu bisa silat itu dari kapan? Mulai mintanya dari SMP Pak. SMP itu sudah jago berantem apa jago silat? Pertama jago berantem Pak. Nah, jago berantemnya berantem seperti apa nih? Di jalanan atau dengan teman sendiri? Dengan teman sendiri Pak. Nih, kalau ini jangan dicontoh, ini ada perjalanan bagaimana Mas Kevin itu dari yang hobinya berantem sampai sekarang menjadi atlet silat. Nah tadinya kenapa dari hobi berantem terus berhenti terus menekuni dunia silat ini Mas? Karena saya berpikir daripada berantem di luar nggak ada manfaatnya Pak. Terus saya minat di dunia persilatan. Ya mulai kapan itu? Anda mulai berhenti itu SMA atau SMP juga? Terus nanti Anda memutuskan, saya mau masuk perguruan silat ini. Atau itu berhenti dari dunia berantem gitu Pak. Itu waktu SMA. Kelas 1 SMP Pak. SMP udah mulai berantem. Terus ada ekstrakurikuler pencak silat Pak. Apa perguruannya apa? Waktu SMP perguruan dari PSHT Pak. PSHT itu apa? Persaudaraan Silat Hadi Ternate. Oh yang di Muhammadiyah itu? Bukan Pak. Yang sekarang ini di Harkat Negeri. Oh ada PSHT itu sendiri. Iya. Nah itu dari perjalanan itu dari lulus SMA sudah juara. Nah kenapa kamu tuh sekarang milih saya mau kuliah di komputer itu kenapa? Bagi waktunya terus bagaimana? Bagi waktu kamu latihan kuliah itu apa susah atau tidak ini? Tidak susah sih Pak. Untuk membagi waktu kan kalau pulang MK itu kan maksimal pulang jam 4-an ya Pak. Latihan mulai jam tengah 5-an. Tengah 5 sore. Tengah 5 sore. Jadi memang tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu aktivitas kuliah. Nah, siapa sih yang mendorong kamu bisa menekuni dua-duanya ini? Atlet silat dan kuliah. Siapa yang paling berjasa dalam hidup kamu ini? Orang tuakah atau dorongan pacarkah? Pertama dari diri sendiri dan orang tua Pak. Orang tua support, semua support. Orang tua support. Pernah nggak kamu tuh mengalami rasa berat dalam hidup antara kuliah atau silat? Pernah nggak kamu punya rasa sudahlah saya mau milih kuliah aja, silat saya tinggalkan? Nggak ada Pak. Nggak pernah rasa itu? Nggak pernah. Ya. Nah dari silat itu apa sih hal apa yang bisa kamu dapat sampai sekarang ini? Hal positifnya lah. Ya misalnya bisa menahan emosi atau silat itu bisa membuat saya itu lebih dewasa atau apa. Yang kamu rasakan setelah latihan silat terus menjuarai beberapa turnamen, itu apa yang kamu dapatkan? Yang pertama itu
kita bisa mengontrol emosi kita, Pak. Terutama pas tanding juga gitu, buat mengontrol Pas tanding juga mengontrol. emosi, Pak. Kalau emosi kita jadi tidak stabil. Strateginya apa itu untuk mengontrol itu? Strategi yang kamu lakukan kalau menghadapi pertandingan itu biasanya apa? Strateginya nih, lawan kamu udah tahu nih, kamu kan biasanya mau menghadapi lawan itu kamu sudah tahu dulu atau pas dari pertandingan? Belum tahu, Pak. Nah kan belum tahu. Iya. Nah strategi yang kamu lakukan itu apa untuk menghadapi dia, kan sama-sama nggak tahu nih. Kalau tinju kan kita lihat, oh saya mau lawan itu kita sudah tahu, Anda belajar trik dia itu seperti apa. Nah kalau silat, caranya bagaimana kamu menghadapi lawan itu? Yang penting kita berani percaya diri, Pak, dan sudah mengasah skill kita untuk Yang penting berani dulu. Pokoknya apapun yang terjadi nanti. Nah misalnya kamu udah baru pertama tuh sudah kena tendang, rasanya apa? Waduh, bingung atau rubah strategi? ubah strategi juga bisa, Pak. Biasanya yang kamu lakukan biasanya? Biasanya kalau gerakan sudah biasanya kalau sudah gerakannya bisa ditebak musuh, kita ubah strateginya, Pak. Misal dari tendangan ke depan, kita ke samping. Pak. Ya, terus biasanya yang jurus andalan kamu itu apa? Yang untuk apa? Di pertandingan itu kan pasti punya jurus andalan nih. Bener, Pak. Kalau jurus andalan saya itu tendangan T, Pak. Menyamping. Seperti apa, Mas? Bisa dipraktekkan, Mas? Coba, Mas. Bisa. Tendangannya seperti apa? Coba lihat. Saya pengen lihat. Karena saya juga buta. Tapi jangan tendang saya. Izinnya, Pak. Kayak gini, Pak. Pernah pasang gue udah, Pak. Terus kayak gini. Itu apa? Tendangan T. T, Pak. Oh, jadi biar saya tahu nih. Cuma. Nah, biasanya kalau di silat itu kadang kan kita waktu pertanding membuat kesalahan-kesalahan. Itu pelanggaran bener, Pak. Nah, itu yang kamu lakukan terus apa itu? Padahal kamu kan tahu kan itu nggak boleh dilakukan. Tapi kan pasti pernah lah. Pernah, Pak. Terus caranya bagaimana itu untuk mengatasi hal tersebut? Oh, udah terlanjur salah nih. Kalau itu pelanggaran kalau mukul kepala pelanggaran berat, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus kalau misalnya sudah terjadi Jadi karena emosi kamu, nah terus mukul gitu loh. Pernah nggak kamu kayak gitu? pernah, Pak. Itu pengurangan poin, Pak. Banyak pengurangan poin. Nah sekarang di kampus ini nih, Iya, Pak. kamu kan sebagai seorang atlet nih, ada merasa sombong nggak kamu kayak nyong juara kayak siapa sih menantangin nyong? Ada nggak rasa kayak gitu? Nggak ada, Pak. Kenapa? Kan biasanya orang jago-jago kan kayak gitu, jalan petentang-petenteng. Nah, cara mengontrol itu biar kamu nggak sombong tuh gimana di sini? Ya kita bersikap biasa aja, Pak. Walaupun ke semua orang nggak usah. Ya mungkin kan bergaul dengan teman, ada yang geledek, bercanda kebangetan, apa kamu mengeluarkan jurus juga atau enggak nih? Oh, enggak gitu, Pak. Enggak. Ya kenapa kamu bisa mengontrol itu, apa yang membuat kamu tuh hanya itu teman gitu? Apa kamu menganggap itu sebetulnya semua teman itu cuma bercanda gitu? Ya benar, Pak. Semua itu hanya bercandaan, Pak, oleh teman. Ya barangkali kan setiap hari yang namanya kita ketemu ya kan saking sudah akrabnya bercandanya kebanget nonyol atau apa kan. Nah itu cara ngatasi kamu tuh biar rendah diri itu bagaimana? Kalau untuk saya, untuk mengontrol emosi paling diam, Pak. Dan menasihati teman jangan kayak gitu, Pak. Oh, jadi Jangan berlebihan. lebih mengutamakan untuk berdiplomasi ya, jadi tidak langsung bat. Nah, kamu kan sekarang atlet, kejuaraan mana nih yang paling berkesan? Pas apa yang paling berkesan nih? Kejuaraan waktu SMK, Pak. Apa itu? Kategorinya apa? Itu O02 SN. Apa itu? Olimpiade Sekolah Nasional, Pak. Nasional. Iya. Kamu juara
Gue juara 3 Pak. Juara 3. Itu yang dilombakan apa itu? Semua sekolah Pak. Yang kamu tanding apa? Oh itu tanding Pak. Apa ngeluarin tanding? Tanding. Di kelas berapa waktu kamu? Waktu SMK kelas G. G itu apa kemarin? G itu berat badan dari 70 sampai 75. Kamu berapa sekarang? Sekarang ikutnya dewasa Pak. Sekarang 80. 80 kelas Kelas H. kelas H. Yap. Banyak juga yang ikut di angka 80. Banyak Pak. Itu maksudnya kelas berat nggak sih? Iya kelas berat. Kalau tinju kan ya ada kelas-kelasan itu kan. Ada ya. Pernah nggak kamu tanding terus ada yang nantangin kamu? Yang kayak sekarang nih, sekarang kan pada tantang-tantangan nih. Iya Pak. Apa ya yang itu? Combat. Hah? Bian Combat. Ya, BN Combat. Ya kan ada apa tarung apa namanya? Bukan yang bebas itu. Apa? Dalam derajat apa Pak? Bukan tarung derajat. Ya kamu berani nggak dengan diturunin lagi? Pernah nggak seperti turun berat badannya? Oh, kalau gitu belum ada yang ngajak itu. Belum ada ya, belum ada. Karena kalau saya lihat di TikTok kan memang banyak tuh yang kayak gitu. Ayo kita main ditanding di berat 75. Turunin terus Pak. Kamu dengan berat badannya memang lincah bisa 80. Lincah sih Pak. Saya 80 aja seperti berat. Nanti bisa dianu fotonya Mas, apa videonya biar dikasihkan ke kami biar nanti bisa lihat. Oh, siapa? Jadi biar nanti bisa di podcast kita ini yang bisa lihat bahwa kamu dengan berat 80 tapi bisa lincah. Terus kejuaraan apa lagi yang kamu rasa itu memang dapatnya berapa sih? Itu tergantung itunya Pak. Juara 3 atau 21. Kalau kejuaraan resmi dari KONI kita dapat juga Pak bagiannya. Lumayan apa? Lumayan Pak. Ya bisa lah ya, bisa ikut untuk bantu kuliah lah ya. Benar Pak. Nah sekarang kaitan dengan kuliah. Saat ini kamu sudah bisa apa nih? Di semester 3 ini nih. Alhamdulillah sudah bisa itu Pak. Mengoperasikan Linux terus Semester 3 kan? semester 3 Pak. Terus apa lagi? Terus HTML Pak, website. Nah, hal-hal itu nantinya yang kami inginkan itu kamu juga harus punya yang namanya personal branding nih. Kamu harus nanti bikin nih personal branding. Saya ini di samping jago silat, saya juga ahli di bidang website misalnya seperti itu. Makanya kuliahnya jangan setengah-setengah nih. Yep. Saya ingin menginginkan kamu bisa menginspirasi penonton bagaimana seorang atlet pun bisa juga di samping di prestasi di olahraga bisa juga prestasi di tempat kuliah. Nah, itu pertama pencak silat Pak. Terus yang kedua volley. Volley juga ada. Iya. Kamu atlet juga atau hanya sekedar hobi Pak? Sekedar hobi. Tidak ada kegiatan untuk maju itu lomba. Ya. Itu ketuanya belum itu Pak. Ajuin perlombaan. Saran-saran mereka yang belum ikut UKM tuh Mas. Ya mahasiswa juga ikut, coba. Saya minta saran dari Mas Kevin ini. Ini saran buat teman-teman untuk yang mau mengikuti UKM. Ikutilah dan pilih sesuai bakat. Oke, itulah jadi motivasi dari teman kita Mas Kevin ya. Jadi kita bisa menginspirasi nantinya bahwa kita seorang mahasiswa juga di samping atlet juga bisa berprestasi di tempat pendidikan, di tempat kuliahnya. Mungkin ini aja Mas Kevin, terima kasih atas hadirnya. Semoga menginspirasi beberapa mahasiswa agar mereka tambah semangat. Terima kasih. Mas Pak Teguh. Oke.